kana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani, Al-Jilani. Kita menyebutnya Al-Jailani. Radhiyallahu anhu yaqul tara ali nurun azimun mala al-ufuq. Aku diperlihatkan ada cahaya yang besar yang memenuhi ufuk, langit-langit. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini wirid ahli tariqah, itu luar biasa. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Summa tadalla fihi suratun, cahaya itu mulai turun berbentuk gambar. Tunadini, memanggilku, ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat. Aku Tuhanmu, aku telah halalkan apa yang menjadikan haram bagi semuanya. Fakultu, aku bilang, ikhsa ya la'in, pergilah, menyingkirlah wahai yang terlaknat. Fa idza dzalika an-nuruz zalam, cahayanya kemudian padam. Wa tilka surah dukhanun, kemudian gambar itu hanya menjadi asap. Summa khatabani, kemudian ada yang memanggilku, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmik bi amri rabbik, kau telah selamat dariku dengan ilmumu atas perintah Tuhanmu. Wa fiqhik, dan pengetahuanmu bi ahwali manazilatik, karena pengetahuanmu dengan kedudukan yang kau miliki. Walaqad adlaltu bimithli hadhihi alwaqi'ah 70 min ahli at-tariq, sudah banyak orang kata dengan ini kejadian 70 min ahli at-tariq, 70 disesatkan. Fakultu lillahil fadl, hanya Allah keutamaanku. Sudah selesai, kabur tuh. Nah kemudian ditanya, kaifa alimta annahu syaitan, dari mana ente tahu tuh kalau yang awal itu, yang ngomong, yang menggoda itu adalah syaitan? Qala yaqul wa qad halaltu lakal muharramat. Ketahuan kalimatnya itu halaltu lakal muharramat, aku telah halalkan apa yang haram bagimu. Itu dari mana kok cuman segitu doang? Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa tahu itu setan karena dari kalimat, bentuk kalimatnya itu udah nggak masuk akal. Dengan ilmunya dia. Kalau nggak dengan ilmu, wah, nggak mungkin kita tahu tuh. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa penutup syariat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan. Berarti ditutup tuh pintu syariat. Masa kemudian ada yang model baru lagi bilang aku halalkan? Oh, nggak mungkin ada syariat baru. Karena Nabi itu khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi itu Nabi Muhammad, nggak mungkin ada hal-hal yang baru lagi. Itu yang pertama. Nah, ukuran akhlak kebenaran dan tidak itu dilihatkan dari apa yang diomongin. Sekarang kita ngelihat ada orang tuh umpama ya dibilangin apa segala macam, kita ketemu ada orang nggak sholat, cuma dia berbicara tentang kebenaran, tentang ini, terus kita terpengaruh sama dia. Nggak bisa, ukurannya dilihat. Oh, dia nggak menjalankan syariat, tinggalin. Nggak bisa tuh kita takwil. Oh, dia mah beda itu. Wah, dia beda. Dilihat akhlak apa enggak. Kalau enggak akhlak, dia mau ikut siapa uswahnya? Kalau enggak, tinggalin. Setiap yang melakukan syariat wal akhlak itu memang patokannya. Udah, patokannya cuma itu doang, dari Allah sama Nabi. Dia akhlaknya ikut Nabi apa enggak? Tutur katanya ikut Nabi apa enggak?
Nabi berperilaku kepada sahabat sama orang lain, ucapannya itu gimana dijaga Nabi. Itu patokannya. Bukan kemudian kalau dia mah beda, wah dia bukan Nabi. Kenapa jadi dia bisa beda? Yang ukur boleh dia beda itu siapa? Kita suka sering lihat ada orang itu kenapa dia begitu tuh, kagak sholat, umpama gitu. Dia ekstrim ya ukurannya, dia nggak sholat tuh segala macam. Oh dia mah beda ya. Dia sholatnya di Mekah. Wah, di Mekah. Mekah belum waktunya. Mekah belum waktunya dia udah sholat. Itu aneh juga. Jadi ukurannya itu dia, syariat, akhlak. Di luar dari itu, ya mohon maaf kalau kita nggak setuju, kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi dia orang soleh, antum nggak percaya, Oh, itu dosa nggak? Ya, aku juga sih, aku juga deh. Ya bukan rukun iman, nggak apa-apa kan kalau nggak percaya. Bil ilmi sata'rif anna kalamahu dhalal aw batil. Dengan ilmu Syekh Abdul Qadir tahu kalau ini perkataan salah. Anda pernah tuh kayaknya ada ngomong, oh antum belum nyampe. Oh nggak apa-apa, nggak nyampe. Nggak nyampe, bayangin. Alhamdulillah anda kagak nyampe. Setan kan godain ada bermacam-macam level ya. Bisa jadi kita ini belum sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, udah pasti lah ya. Tapi datang orang-orang yang kayak model begini nih, godaan-godaan kayak begini ya, sama kita levelnya bisa jadi ada. Ada yang levelnya orang kita kagum sama dia, ini sama dia, orang suci, orang baik. Karena kalau selama nggak ada riwayat, ada hadis Nabi, dia orang baik, kayaknya percaya nggak percaya nggak apa-apa deh. Kita hormatin dia karena dia memang orang alim, harus. Sama ada orang alim, kita hormatin, ya harus. Dia berakhlak, hormatin, ya harus. Dan semua orang harus kita hormatin. Tapi kalau ada pengkhususan, kalau enggak kita kena musibah, enggak hormatin dia, enggak setuju sama sekali. Oh, kalau enggak antum nanti rezekinya, oh emang dia yang nentuin rezeki apa enggak? Itu sering tuh. Nah ini kadang-kadang ada orang berbentuk dalam keadaan manusia ngomong kepada kita. Anda sering punya teman tuh yang pastinya ya teman-teman yang dulu kita sekolah bareng gitu, bukan sekolah agama. Itu sering ada orang cuman sampai dengan bangga dia ngomong, Bib, anak kata Ustadz Fulan, kata Kiai Fulan, atau kata Fulan, anak nggak usah kerja juga nggak apa-apa, anak bawain mobil apa segala macam kemana, tapi nanti rezeki datang begitu aja, anak suruh di rumah aja. Bayangin coba, mana ada bertentangan itu. Orang kerja itu disuruh memang perintah Allah, kerja nyari nafkah, ngapain aja. Berkali-kali orang datang ke Nabi, ya Rasulullah doain anak biar kasih kampak, udah cari kayu juga, ente yang cari penghasilan. Nih ente anda bawain ini, ente bawain itu. Dagang Sayyidah Khadijah berkali-kali dikasih ke sahabat, ente dagang suruh. Ada orang bahkan tolak dunia kepada Ali bin Abi Thalib, dikabar Ali itu ada orang zuhud deh, dulu nolak dunia. Oh di mana? Di situ. Ente kasih unjukan yuk. Kata Sayyidina Ali dalam riwayat itu sampai nggak pakai sendal ke situ, nggak pakai sendal, saking tergesa-gesanya mau ketemu itu. Tanya sama Sayyidina Ali, ente udah nolak dunia? Ini zaman Sayyidina Ali ya? Oh iya, dia bilang. Ente udah nggak mau dunia lagi? Enggak. Oh. Sayyidina Ali tanya, ente mau masuk surga, beramalnya di mana? Di dunia. Nah, salah deh. Terus wahyu turun di mana? Di dunia. Terus ente bakal masuk surga harus berbuat baik di dunia. Terus di Al-Quran bilang infaddu, disuruh wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan. Di mana tuh dicari keutamaan, cari rezeki? Di dunia.
ente tolak dunia, siapa yang ngajarin ini? Artinya dia harus cari rezeki. Nah kita, ini orang udah tiba-tiba, anak kata kiai itu, anak nggak boleh kerja, Beb. Jadi nanti rezeki akan datang begitu aja, disuruh sholat aja, Beb. Wah, yang ngajarin tuh, derajatnya akan mulia dengan zikir begini aja. Orang disuruh zikir begitu aja nanti derajatnya mulia. Nggak ada, di Al-Quran nggak pernah ada cerita begitu. Yang ada di Al-Quran justru tingginya derajat itu karena seriusnya nuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kita sering begitu.